Selamat pagi buat jemaat Tuhan, jemaat Kestia Ebenezer yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita berada di minggu pertama atau di hari yang ketiga di tahun 2021. Sungguh penyertaan Tuhan sungguh luar biasa, amin. Kita percaya bahwa sampai hari ini kita boleh ada bernafas, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini, di minggu pertama ini, mari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Siapkan hatimu, fokuskan hati pikiranmu kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Meskipun kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di setiap rumahmu, Tuhan hadir di setiap hatimu. Asalkan kita mau buka hati kita kepada Tuhan, mengangkat ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Oh haleluya, kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sungguh baik dan sangat baik buat kita. Haleluya, Yesus. Kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya.
Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setia di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan. Amin Yesus. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Oh haleluya, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat pujian ini buat Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu. Dengan mulut lidah kami mengaku bahwa kasih setiamu tidak pernah tinggal di luar, tapi ada dalam hati kami Tuhan. Kasih setiamu selalu menyertai hidup kami. Kami imani Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun penuh dengan kemenangan dari-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, aku bersyukur kepada Tuhan. Naikkan pujian-Mu, naikkanlah sembah kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Engkau layak kami sembah Tuhan, Engkau layak kami tinggikan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God, is our God, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our, and all we see how great is our God. How great is our God, is our God. Sing with me, how great is our God. In all we see how great, oh how great is our God. How great is our God. Hallelujah, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Yes, Lord. And in all we see how great, and all we see, how great, oh how great, and all we see, how great, oh how great is our God. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Engkau yang terbesar Tuhan, Engkau yang terdahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berikan pujian kami kepadamu, kami berikan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Engkau terdahsyat, Engkau terbesar, Engkau terhebat ada di dunia ini. Ada di hati kami, ada di keluarga kami. Kami percaya itu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap buka ibadah kami. Mari Allah Roh Kudus Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, hati kami penuh dengan sukacita. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami siap beri yang terbaik buat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mungkin di komentar di bawah kasih emoji tepuk tangan. Ada kan? Puji Tuhan. Kita mau bersuka di dalam Tuhan pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Amin. Kita pakai tangan kita, mulut kita mau beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Oh, Yesus. Katakan. Kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Hatiku bersuka karena bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dalam diriku bersuka, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari.
Tuhan, karena kebaikan-Mu. Lagi katakan, bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka, lagi ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Amin. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi. Haleluya, puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka, rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap. Amin Tuhan, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Amin. Anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan suka, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap. Amin Tuhan, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya Tuhan, haleluya, dan hatiku bersuka. Amin, haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, hati kita bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Di minggu yang pertama ini kita harus bersemangat, amin. Mengawali tahun ini dengan sukacita, mengawali tahun ini dengan semangat, amin. Kita masih memuji Tuhan. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Kita tidak pernah ragu kepada Tuhan, karena Dia dahsyat, amin. Kita bawakan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Lagi katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, amin, indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Katakan, Yesus
kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Oh Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, amin Tuhan, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar. Lagi katakan, kau yang terhebat Tuhan. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya, sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus kita dahsyat, Yesus kita hebat, amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau diisi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala rencana-Mu, untuk segala karya-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami buka hati kepadamu. Dengan segala kerendahan hati kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan pujian Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu
dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Bapa. Yes Lord. Haleluya. Di dalamku jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Oh hidupku, saya serahkan kepada Gembala Sidang. Firman-Mu, mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Bapa yang kekal, Allah kami yang tak terbatas, Tuhan kami maha hadir di setiap perjalanan hidup kami, dan Engkau Tuhan kami selalu ada dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Kalau Tuhan mengizinkan kami boleh berada di tahun 2021 ini, hari ini kami sudah berada di hari yang ketiga, minggu yang pertama, bulan Januari 2021 ini. Ini semata-mata oleh karena kasih anugerah-Mu bagi kami, pertolongan-Mu yang maha dahsyat dan indah di dalam perjalanan hidup kami. Itulah sebabnya ya Bapa, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Di tahun yang baru, tahun 2021 ini, dalam kami menjalani hidup ini dari hari ke hari, di tengah-tengah situasi pandemi yang begitu
begitu mengerikan di sekitar kami. Tetapi Engkau Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan kami selalu menolong kami, menyertai kami. Kami sudah memuji-muji Engkau dan mengagungkan Engkau. Semua umat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada ya Bapa, yang saat ini sedang mengikuti ibadah live streaming ini, Tuhan akan menolong mereka satu persatu. Tuhan juga akan bersama dengan mereka, memberkati mereka dimanapun mereka berada. Baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di mana saja, Tuhan Engkau menyertai kami. Saatnya di mana kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan berbicara di tengah-tengah kami. Dan Tuhan akan menolong memberikan pencerahan di dalam kehidupan kami. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di hari yang ketiga di tahun baru ini, tahun 2021 ini. Sekali lagi saya bersama keluarga dan gembala sidang menyampaikan selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Sekali lagi kita mengucap syukur oleh karena Tuhan itu baik. Sangat-sangat baik dalam hidup kita. Saudara, kurang lebih 38 jam 45 menit kita berada di tahun yang baru ini. Tentu dengan penuh sukacita, ada banyak hal yang kita akan resolusi di tahun yang baru ini, tahun 2021 ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat cara pandang, cara memandang kehidupan dalam persepsi dan konsep dari Rasul Paulus. Saudara-saudara sekalian, no looking back, tidak melihat lagi ke belakang, tetapi mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Dan itu judul khotbah saya pada kesempatan ini. Mari kita akan mulai membuka bersama-sama di dalam Filipi. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Dua ayat ini berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara sekalian, dua ayat ini yang merupakan titik tolak dari khotbah saya pada minggu yang pertama di tanggal 3 ini. Saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik oleh karena ini disampaikan oleh seorang rasul. Banyak kali saya mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang figur yang luar biasa fenomenal. Fenomenal oleh karena dari latar belakangnya yang begitu kita tahu. Bahwa latar belakangnya yang begitu anti terhadap kekristenan. Tetapi ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, saudara-saudara sekalian, dia menemukan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan sebagai titik tolak sebuah perubahan. Perubahan dan Tuhan mengubah dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa mengubah waktu. Kita tidak bisa mengubah apa-apapun dalam hidup ini kecuali diri kita sendiri. Ini yang pertama yang harus diubah. Tahun yang baru ini saudara-saudara sekalian adalah tahun yang penuh tantangan.
Saya katakan penuh tantangan oleh karena kita masih dalam situasi pandemi. Situasi pandemi yang begitu berkepanjangan, yang tidak menentu. Hari-hari ini saudara-saudara sekalian, peningkatan penyebaran virus COVID-19 ini masih terus terasa menaik saudara-saudara sekalian. Dan tidak ada tanda-tanda melandai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya saya katakan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Kalau tahun 2020, saudara-saudara sekalian, kurang lebih 8 sampai 9 bulan kita tidak bisa beribadah seperti sedia kala. Kita harus mesti menyesuaikan, saudara-saudara sekalian, dengan kenormalan baru. Kita harus mesti membiasakan diri dengan situasi pandemi ini. Dan kalau sampai detik ini kita boleh dalam keadaan yang sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sekarang kita mau melanjutkan hidup kita. Hidup kita memasuki tahun yang baru ini. Tahun yang penuh dengan tantangan. Kita lihat persepsi daripada Paulus. Sekarang kita akan lihat dulu nama Paulus memiliki dua arti. Dua arti. Yang pertama disebut kecil. Kecil. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu pemahaman seperti ini apa yang diartikan sesuai dengan nama ini. Tetapi yang kedua, saudara-saudara sekalian, nama Paulus memiliki arti pendirian yang kokoh. Saudara-saudara sekalian, kerendahan hati dan pendirian yang kokoh. Dan dua arti nama ini yang dimiliki oleh seorang yang bernama Paulus. Dari Saulus kemudian diubahkan menjadi Paulus. Tuhan mengubah dan bukan hanya sekedar nama. Tetapi kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Cara berpikirnya diubahkan oleh Tuhan. Kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Dan semua Tuhan jadikan baru dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang kedua, ayat 23 sampai 28 kita tidak baca. Saudara akan bisa baca dan perhatikan di rumah. Saudara-saudara sekalian, Paulus berbicara tentang penderitaan. Penderitaan yang dia alami, yang Rasul Paulus alami dalam kehidupannya adalah sebuah perjalanan yang diisi dengan banyak sekali suka dan dukanya. Banyak kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Paulus melewati semuanya dengan baik, dengan penuh ketegaran. Tuhan memampukan dia oleh karena seperti yang saya katakan tadi, Tuhan mengubah konsep berpikirnya. Dan Tuhan mampukan dia untuk melewati hidup ini dari hari ke hari. Kenapa? Karena Paulus, saudara-saudara sekalian, sepakat untuk memandang sebuah kehidupan yang baik ke depan. Dia ubah cara pandangnya. Saudara perhatikan, kalau kita lihat flashback ya, kehidupannya itu ada banyak hal yang sebetulnya dia harus mesti banggakan. Tetapi cara pandang kita terhadap sesuatu akan berpengaruh. Berpengaruh dari hidup kita yang kita akan raih nanti ke depan. Itu cara pandang kita. Itulah sebabnya saya mau mengajak seluruh sidang jemaat Tuhan untuk kita memandang ke depan. No looking back. Tidak melihat ke belakang. Tetapi melihat ke depan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Di tahun ini saudara-saudara sekalian, tahun 2020. Aras Nasional sudah menetapkan tema Natal. Yaitu mereka menamai dia Immanuel. Yang artinya Allah beserta kita. Dan ini yang kita harus mesti klaim. Kenapa tema ini harus diangkat di situasi yang sulit seperti ini? Oleh karena penyertaan Tuhan sangat penting. Keyakinan kita terhadap penyertaan Tuhan ini sangat-sangat
penting. Ada banyak anak-anak Tuhan yang lupa bahwa Allah menyertai kita. Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Seperti apa yang diklaim, apa yang dialami oleh Rasul Paulus dengan penuh ketegaran. Dia mengarungi hidup ini. Dia menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan sudah mengubah cara pandangnya. Sehingga Paulus tetap kokoh dalam menghadapi apapun juga. Dia tetap kokoh dalam menghadapi apapun juga. Itulah Rasul Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita lihat cara memandang. Memandang ke belakang. Yaitu memandang masa lalu. Jadi memandang ke belakang adalah memandang masa lalu. Dan dia katakan di sini dalam ayat yang ke-13. Aku melupakan apa yang di belakangku. Apa yang di belakang? Sebetulnya bukan hanya kegagalan yang dia lupakan. Kesuksesan juga dia lupakan. Karirnya dia lupakan. Sehingga dia katakan apa yang merupakan kebanggaan bagiku, aku anggap sampah. Tidak ada harga sama sekali. Saudara-saudara sekalian, sampah itu berarti sesuatu yang tidak berharga. Padahal sebetulnya dia menganggap ini sebagai kebanggaan. Kebanggaan dari 7 kebanggaannya yang banyak kali saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian, tetapi ternyata dia katakan, setelah perjumpaannya dengan Tuhan, dia katakan, ini semua sampah. Itulah sebabnya aku melupakan apa yang di belakangku. Jika kita memandang masa lalu, maka kita akan melihat 2 hal. 2 hal yaitu kegagalan dan keberhasilan. Banyak di antara kita yang mengalami keberhasilan, bukan? Tetapi juga tentu kita juga menghadapi ada banyak kegagalan. Kegagalan yang kita hadapi. Saudara-saudara sekalian, tetapi cara Paulus memandang kegagalan. Paulus gagal. Mengerti kehendak Tuhan. Ia menduga dengan menganiaya umat Tuhan ini merupakan kebanggaan. Saudara-saudara sekalian, berarti ia sudah merasa bahwa ini sesuatu prestasi yang sangat-sangat luar biasa mengagumkan. Tetapi Paulus memandang kegagalan dengan melupakan apa yang di belakangnya. Dia menganggap semua itu sebagai kegagalan. Dia menganggap ini sebagai sampah. Dia lupakan. Ada banyak tentu kepahitan. Ada banyak hal-hal yang barangkali kita alami dalam hidup ini. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bekerja, di komunitas di mana kita berada. Dalam kehidupan berjemaat dan bergereja. Tentu kita juga mengalami banyak hal, ada klik sana sini dan sebagainya. Tetapi di tahun yang baru ini, seperti Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Sekali lagi, no looking back. Tidak melihat ke belakang, tetapi melihat ke depan. Oleh karena ke depan yang memimpin kita, jurumudi hidup kita, ialah Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Dari kekal sampai kepada kekekalan. Dia Tuhan kita yang memimpin hidup kita. Menjalani hidup ini dari hari ke sehari. Kegagalan bukan saat yang tepat untuk berhenti. Tetapi kegagalan merupakan saat yang tepat untuk bangkit dan melakukannya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kegagalan bukan saat yang tepat untuk berhenti. Tetapi kegagalan merupakan saat yang tepat untuk bangkit dan melakukan yang terbaik. Apa yang kita resolusi? Kita resolusi di tahun ini. Banyak hal yang kita mau resolusi. Saya sebagai gembala sidang, cuma satu hal yang ingin saya resolusi, yaitu supaya punya gereja baru. Saudara-saudara sekalian, tanggal 8 Oktober 2020 ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan yang melanda gereja kita. Berbulan-bulan
minggu hari saya mengalami depresi yang begitu kuat. Tetapi ketika saya menoleh ke belakang, menoleh ke atas, menatap ke depan, bahwa Tuhan yang memimpin perjalanan gereja ini, Tuhan yang berjanji untuk menolong gereja ini. Tuhan akan memampukan menghadapi dan melewati semua persoalan-persoalan ini. Dan Tuhan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa. Bagaimana kita memandang ke belakang? Memandang masa lalu. Bagaimana kita mengevaluasi? Ada banyak hal yang barangkali perlu kita evaluasi. Saya pun secara pribadi banyak hal yang ingin saya evaluasi dalam kehidupan ini tiap-tiap hari. Saudara-saudara sekalian, saya sudah berkomitmen untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melupakan semuanya itu. Dan sebagai bentuk evaluasi saya ke depan, saya berjanji untuk terus mengikut sertakan Tuhan dalam menghadapi segala-galanya, segala sesuatu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian cara yang kedua daripada Paulus, tadi kegagalan, cara Paulus memandang keberhasilan. Filipi pasal 3 ayat 4 dan 8, saudara-saudara sekalian, kita semua tahu di situ daftar kesuksesan daripada Paulus yang merupakan kebanggaannya. Dicatat beberapa hal yang membuat Paulus bangga saat kita berpuas dengan keberhasilan. Kita berarti akan berhenti pada titik puas itu sendiri. Ya sudah puas, saudara sekalian. Sudah mentok di sana, sudah berhenti di sana. Tetapi Paulus tidak merasa puas dengan apa yang dia sudah alami dan dia lakukan. Dia lupakan keberhasilan di masa lalu. Sebab Tuhan akan membuat perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi ke depan. Katakan amin. Saudara-saudara sekalian, dia akan membuat lagi lebih dahsyat ke depan. Itulah sebabnya keberhasilan bukanlah keberhasilan waktu yang lalu. Saudara-saudara sekalian, itu hanya barangkali sedikit saja. Paulus katakan, saya sudah lupakan semuanya itu. Dan sekarang saya mau berharap sesuatu keberhasilan yang luar biasa ke depan, yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupan Paulus, dalam kehidupan gerejanya, dalam kehidupan pribadimu. Pandanglah Tuhan. Tuhan akan melakukan keberhasilan lebih dahsyat lagi. Oleh karena, saudara-saudara sekalian, keberhasilan ini seperti apa yang saya katakan tadi. Paulus menganggapnya sampah. Sampah dalam bahasa Yunani itu dikatakan skandalon. Skandalon yang artinya batu sandungan. Ya. Keberhasilan Paulus katakan sebagai sampah. Sampah dalam bahasa Yunani artinya batu sandungan. Berapa banyak orang yang merasa prestasinya luar biasa. Berapa banyak orang yang bangga terhadap apa yang dia kerjakan. Saudara-saudara sekalian, tetapi ada banyak orang juga yang terjebak kepada situasi yang seperti ini. Sehingga dia lupa bahwa segala-galanya datangnya dari Tuhan. Ada banyak orang yang bangga prestasinya, pekerjaannya, dan sebagainya. Tetapi Paulus menganggapnya sebagai sampah. Skandalon yang artinya batu sandungan. Berapa banyak orang yang jatuh oleh karena terbuai dengan prestasi. Saya punya prestasi ini dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah melakukan ini dan sebagainya. Banyak yang tersandung oleh karena itu. Itulah sebabnya Paulus katakan, aku melupakan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara sekalian. Dan dia melihat dalam perspektifnya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita lihat. Sekarang cara memandang Paulus, memandang sekitar, memandang masa kini. Saudara, aku melupakan apa yang di belakangku. Saudara, dia melupakan apa yang di belakangku. Tetapi kalau kita perhatikan dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20, barangkali Ibu Gembala akan tolong bacakan ayat ini. Atau Pak Ari akan bacakan ayat ini, Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Memandang masa kini.
mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang di hadapanku, saudara sekalian. Ya. Jadi kita akan dengar apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Ini ayat yang luar biasa. Bicara mengenai posisi daripada Paulus sekarang. Galatia 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku sendiri masih hidup, namun bukan aku sendiri lagi yang hidup, namun Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Oh, haleluya. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, luar biasa. Jadi kehidupannya sekarang. Jadi memandang masa kini. Memandang masa kini yaitu berada di dalam Kristus. Walaupun aku masih hidup dalam hidupku ini sekarang. Masih secara manusiawi yang penuh dengan kekurangan. Namun aku hidup di dalam Kristus. Ada banyak orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi belum mengalami perubahan. Belum ada perubahan. Saudara-saudara sekalian, karakter tidak berubah dan sebagainya tidak berubah. Tetapi Paulus dia katakan, aku sudah melupakan semuanya itu. Walaupun aku masih hidup dalam hidupku sekarang. Perhatikan, aku masih hidup dalam hidupku sekarang. Namun bukan aku lagi yang hidup dalam hidupku ini sekarang. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya sungguh-sungguh terberkati dengan ayat ini. Paulus mengajarkan mengenai bagaimana mengandalkan Tuhan. Paulus mengajarkan bagaimana hidup dalam kebenaran. Bagaimana hidup dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan lari meninggalkan realita kehidupan. Banyak orang ketika menghadapi tantangan lari daripada realita kehidupan yang ada. Sebab kemanapun kita pergi, kita akan diperhadapkan kepada hal yang sama. Yaitu persoalan dimanapun kita pergi dan berada. Selalu dihantui dengan persoalan. Kita belum bebas kecuali kalau sudah di surga. Kita bebas. Segala yang terjadi itu ujian. Apa yang kita hadapi sekarang adalah ujian. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kemuliaan yang akan datang dalam hidup kita. Katakan amin. Kemuliaan yang akan datang di dalam kehidupan kita. Paulus berprinsip untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi untuk Tuhan. Itulah sebabnya dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sering kita dengar khotbah ini. Kalau ada khotbah kedukaan dia katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus yang hidup di dalam Paulus. Saudara-saudara, ini penting sekali. Paulus taat terhadap semua firman Tuhan. Paulus selalu menggunakan kesempatan dengan baik. Ingat, kesempatan datang pada saat yang tidak kita duga. Dan biasanya kita tidak menyadarinya. Saudara-saudara sekalian, padahal kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik. Yang Tuhan siapkan untuk kita mengubah hidup kita. Itu cara Paulus memandang masa kini. Bagaimana saudara-saudara sekalian memandang hidupmu pada masa-masa yang sulit seperti ini? Di masa yang sulit, masa pandemi seperti ini. Ada banyak hak-hak kita ini yang betul-betul hilang. Hak untuk bersekutu, hak untuk berkumpul, hilang saudara sekalian. Oleh karena situasi pandemi ini yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul. Itulah situasi yang kita hadapi. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan izinkan ini terjadi untuk memproses kita. Untuk menghadapi, untuk meraih berkat-berkat Tuhan dari proses ini. Tuhan sedang lagi memproses. Hidupmu sedang diproses oleh Tuhan.
gerejamu sedang diproses oleh Tuhan. Dan kita percaya janjinya, Dia akan memberikan berkat-Nya yang melimpah atas hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian. Dan ketiga, memandang ke depan. Memandang masa yang akan datang. Kalau tadi masa lalu, dan kedua masa sekarang, dan sekarang ini adalah masa memandang masa yang akan datang. Dia katakan begini dalam ayat yang ke-14. Dan berlari sesudah dia melupakan apa yang di belakangnya, dan sekarang berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari dengan tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tahu persis arah yang akan dicapainya. Sebagai finishing well yang jelas sekali, yaitu saudara-saudara sekalian, memperoleh hadiah. Hadiah yaitu panggilan surgawi. Saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Paulus punya visi. Sehingga Paulus tidak akan dikendalikan oleh lingkungan dan keadaan. Dia punya prinsip. Tidak dikendalikan oleh lingkungan dan keadaan. Paulus punya prinsip bahwa panggilannya ke depan yaitu panggilan surgawi. Saudara-saudara sekalian, itulah fokusnya. Fokusnya ke depan. Kita tidak berfokus kepada masalah. Kita tidak berfokus kepada kesuksesan dan sebagainya. Tetapi fokus kita yaitu panggilan surgawi. Memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seorang yang memiliki visi berada satu langkah lebih maju. Tujuan Paulus cukup jelas, yaitu untuk mendapatkan upah. Mendapatkan upah yang Tuhan telah siapkan bagi orang yang percaya dan yang setia sampai akhir hidupnya. Tuhan siapkan 5 mahkota. Banyak kali saya katakan mengenai 5 mahkota. Mahkota pertama mahkota kehidupan. Mahkota yang kedua mahkota kebenaran. Dan mahkota yang ketiga mahkota abadi. Dan yang keempat mahkota sukacita. Dan yang kelima mahkota kemuliaan. Itulah tujuan yang Paulus ingin raih ke depan. Apa tujuan Anda? Tujuan Anda untuk bergereja, apa tujuanmu? Tujuan Anda untuk melayani Tuhan, apa tujuanmu? Ini semua yang kita ingin raih. Supaya berkat Tuhan ini akan kita nikmati. Janji Tuhan ini yang kita nikmati. Kalau ada kepahitan di masa lalu, lupakan semuanya. Dan kita kuburkan. Dan kita mau berjalan di masa kini dan masa yang akan datang. Masa kini saudara sekalian, kita masih berada dalam hidup ini sekarang. Tetapi kita hidup dalam kebenaran. Dalam prinsip-prinsip kebenaran ilahi. Dan kita hidup punya komitmen untuk terus berkarya melayani Tuhan. Karena tujuan kita yang terakhir sebagai finishing well dari apa yang merupakan cita-cita kita dalam Tuhan, yaitu panggilan surgawi, yaitu menerima hadiah daripada Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, pada saat ini ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kami tidak mau melihat menoleh ke belakang. Tetapi yang kami mau lakukan sekarang ini hidup dalam kebenaran. Dan kemudian berlari-lari mencapai panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mau melupakan apa yang di belakang kami dan mau berlari-lari menuju sasaran yaitu panggilan surgawi. Mampukan kami Bapa, dan Tuhan akan berikan kami kekuatan.
Ada banyak di antara kami yang saat-saat ini mengalami dampak yang sulit. Dampak yang sulit oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi Engkau berjanji menyertai kami, menolong kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Di hari yang ketiga di minggu yang pertama tahun 2021 ini, kami mau berjanji, Tuhan tolong kami dan sertai kami. Sebentar lagi kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita akan persiapkan hati diri kita. Kemudian seluruh jemaat dimanapun Anda berada, siapkan roti dan anggur sebagai media untuk kita mengikuti perjamuan kudus hari ini. Kalau di gereja semua sudah dipersiapkan oleh gereja, tetapi pada hari-hari ini, di masa pandemi ini, ibadah live streaming ini, ibadah online ini, kita masing-masing menyediakan roti dan anggur di rumah kita. Dan terlebih penting menyiapkan diri dan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di ruangan ini, Ibu Gembala akan melayani kita. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara ada di rumah, dimanapun Anda berada, persiapkan sekarang roti dan anggur untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, kalau saudara ada di rumah, silakan berdiri dan pegang roti di tangan kita. Kemudian kita akan siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita buka bersama-sama dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Mari kita angkat roti kita ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Mari kita memecah-mecahkannya. Dan dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita angkat anggur ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara-saudara, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah dimanapun Anda berada saat ini, saya mendengar ada beberapa jemaat kami yang berlibur di Manado sedang sakit. Kalau Anda sedang menyaksikan dan mengikuti live streaming ini, saya mengajak saudara ataupun di mana saudara berada, letakkan tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara agar Tuhan akan menjamah memberikan Anda kesehatan. Bapa di surga, dari tempat ini hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah live streaming ini, yang saat ini sedang sakit. Sakit apapun yang sedang dia alami ya Bapa, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa agar Tuhan akan pulihkan, agar Tuhan akan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Bapa. Mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan pada saat ini pula hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami lainnya yang barangkali punya masalah. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau adalah jalan keluar bagi mereka. Dan Tuhan akan menolong mereka, menyertai, memberkati, dan memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik bagi mereka semuanya. Hari ini pula kami berdoa ya Bapa, buat gereja kami. Kami sudah punya tempat sementara di Jakarta Garden City. Tetapi kami tidak boleh berkumpul pada saat-saat seperti ini oleh karena situasi pandemi. Tetapi kami percaya ya Bapa, Engkau akan menolong. Engkau akan terus membukakan jalan bagi kami supaya kami dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah kami. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk para donatur, para sponsor yang sudah mensponsor, yang sudah memberkati gereja ini. Kami berdoa dari dimanapun mereka berada, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan berkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Dan mereka juga yang barangkali terbeban untuk membantu, kami percaya bahwa melalui rekening yang sudah kami share di link ini, Tuhan akan menolong mereka untuk bisa membantu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara, Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju. Tuhan akan memberkati semuanya. Gubernur, bupati, wali kota, Tuhan berkati. Camat, lurah, RW, RT, Tuhan memberkati. Dan khususnya kota yang kami saat ini berada, di kota Jakarta. Tuhan akan menolong gubernur, wakil gubernur. Tuhan akan memberkati ya Bapa, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiranmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, ketahuilah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Dari tempat ini saya menyampaikan kembali selamat tahun baru tahun 2021. Dan dengan harapan kita semua akan diberkati oleh Tuhan di tahun yang baru ini. Haleluya. Amin.